Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Dwi Erlinasari dalam pembelajaran biologi. Pada pembelajaran kali ini, kita masih membahas tentang metabolisme, yaitu pada bagian yang ketiga, yaitu anabolisme. Kita ingat kembali bahwa metabolisme itu terdiri dari katabolisme dan anabolisme. Kita sudah mempelajari katabolisme, yaitu tentang respirasi seluler. Kali ini kita akan mempelajari tentang anabolisme. Salah satu contoh dari proses anabolisme adalah fotosintesis. Pengertian dari anabolisme. Anabolisme adalah proses penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks dan membutuhkan energi. Contoh adalah proses anabolisme karbohidrat atau dalam hal ini sering kita sebut dengan reaksi fotosintesis. Fotosintesis berasal dari kata foton yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya penyusunan. Sehingga fotosintesis adalah proses penyusunan bahan organik atau karbohidrat dari molekul air atau H2O dan karbon dioksida atau CO2 dengan bantuan energi cahaya matahari. Berikut adalah reaksi kimia proses fotosintesis. 6CO2 plus 6H2O dengan bantuan sinar matahari dan klorofil akan menghasilkan C6H12O6 plus 6O2. Ini adalah gambaran dari proses fotosintesis. Ini adalah cahaya matahari. Cahaya matahari ini mengenai tumbuhan, terutama pada daun. Kemudian memanfaatkan karbon dioksida dan air, karbon dioksida dari udara, air dari dalam tanah, sehingga di sini dihasilkan glukosa atau karbohidrat dan dihasilkan juga oksigen sebagai hasil samping dari fotosintesis. Pada umumnya, fotosintesis ini terjadi pada organ daun, yaitu pada kloroplas. Apakah fotosintesis itu tidak terjadi pada organ selain daun? Fotosintesis bisa saja terjadi pada organ lain selain daun, yaitu yang mengandung kloroplas. Hanya pada umumnya kandungan kloroplas ini adalah yang tertinggi terdapat pada daun. Ini adalah daun, ya, daun. Kemudian ini adalah irisan melintang dari daun. Ini ada stomata. Kemudian ini adalah bagian mesofil, ya, mesofil yang terdiri dari jaringan spong dan jaringan palisade, ya. Nah, kemudian kita zoom lagi ini pada bagian mesofil itu akan terdapat namanya kloroplas. Nah, kloroplas itu terdiri dari bagian-bagian ya membran luar dan membran dalam. Kemudian ada tilakoid, ya, ada tilakoid. Kemudian ada bagian yang disebut dengan stroma dan ini ada grana, ya, grana dan stroma. Fotosintesis terdiri dari dua proses, yaitu reaksi terang yang mengubah energi matahari menjadi energi seluler. Dan yang kedua adalah reaksi gelap atau biasa disebut dengan siklus Kelvin-Benson, ya, karena dua orang ini adalah tokoh yang menemukan reaksi gelap, ya, Kelvin dan Benson. Ini secara garis besar reaksi fotosintesis, ya, ini terdapat dua proses, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap.
Reaksi terang ini mengubah energi matahari menjadi energi kimia, yaitu ATP dan NADPH. Reaksi terang ini membutuhkan cahaya mutlak, jadi harus ada cahaya. Nah, ini adalah spektrum cahaya matahari, mulai dari gamma, kemudian X, ya, sinar X, kemudian ultraviolet, UV, kemudian ini adalah cahaya tampak, ya, cahaya tampak, kemudian infrared, di sini ada gelombang mikro dan gelombang radio. Nah, cahaya tampak ini tidak semua efektif dalam proses fotosintesis. Ya. Ini adalah gambaran dari kloroplas tadi, ketika kloroplas itu mendapatkan foton atau cahaya. Terdapat dua fotosistem, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Ya, di dalam klorofil itu terdapat dua fotosistem, ya. Fotosistem 1 mengandung klorofil A yang disebut dengan P700 karena dapat menyerap foton terbaik pada panjang gelombang 700 nanometer. Dan fotosistem 2 itu yang mengandung klorofil A yang disebut dengan P680 karena dapat menyerap foton terbaik pada panjang gelombang 680 nanometer. Reaksi terang memerlukan H2O, kemudian sinar matahari, dan klorofil. Kemudian melibatkan akseptor elektron atau akseptor primer dan sistem transport elektron. Sistem transport elektronnya itu terdiri dari viridoksin, plastoquinon, sitokrom kompleks, dan plastocyanin. Kemudian melibatkan ATP sintase dan NADP plus reduktase. Bagaimana prosesnya? Ini adalah skema dari proses reaksi terang. Ya. Tadi terdapat dua fotosistem, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Ini ada fotosistem 1, kemudian ini adalah fotosistem 2. Fotosistem 1 atau P700 dan ini fotosistem 2 atau P680. Ketika fotosistem 2 ini terkena cahaya atau cahaya mengenai fotosistem 2, maka elektron ini akan tereksitasi, ya, elektron akan tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi dan diterima oleh akseptor primer di sini. Nah, kemudian selain itu juga terjadi perubahan atau pemecahan, ya, pemecahan molekul air, ya, atau fotolisis air, yaitu H2O ini dipecah menjadi 2H+ dan setengah O2. Ya. Jadi terjadi pemecahan molekul air menjadi H+ dan oksigen. Nah, ini tadi elektronnya tereksitasi ke tingkat yang lebih tinggi, kemudian ditangkap oleh akseptor primer. Nah, di sini terjadi proses transport elektron, ya, rantai transport elektron. Jadi elektron yang ditangkap oleh akseptor primer tadi akan dilepaskan dan ditangkap oleh plastoquinon, ya, plastoquinon, kemudian ditransfer lagi menuju ke kompleks sitokrom, ya, menuju ke kompleks sitokrom atau sitokrom kompleks, kemudian menuju ke plastocyanin, ya, dan masuk ke pusat reaksi fotosistem 1 yaitu P700. Nah, dalam rangkaian transport elektron ini dihasilkan ATP, ya, dihasilkan ATP. Kemudian elektron yang masuk ke pusat reaksi
fotosistem 1 ini juga karena mendapatkan cahaya, jadi cahaya masuk ke fotosistem 1, sehingga menyebabkan elektron dari fotosistem 1 ini juga akan terlempar ke tingkat energi yang lebih tinggi dan akan diterima oleh akseptor primer. Kemudian ditransfer lagi, ya, di sini diterima oleh viridoksin, ya, viridoksin. Kemudian NAD+ reduktase ini akan mengubah NADP dan hidrogen itu menjadi NADPH, ya. Ini adalah skematik proses fotosintesis di reaksi terang. Jadi pada reaksi terang ini dihasilkan oksigen tadi ya, dihasilkan oksigen, kemudian ATP dan NADPH. ATP dan NADPH ini merupakan energi yang akan digunakan dalam reaksi gelap. Nah, pada reaksi terang terjadi dua aliran elektron, yaitu aliran elektron non-siklik dan aliran elektron siklik. Nah, kita lihat satu persatu. Yang pertama ini adalah aliran elektron non-siklik. Nah, dikatakan non-siklik karena aliran elektron itu dari satu pusat reaksi, ya, dari satu pusat reaksi tidak kembali lagi ke asalnya. Jadi dari fotosistem 2, ya, ini fotosistem 2, kemudian elektron itu terlempar, ya, kemudian di sini diterima oleh plastokinon, kemudian diterima lagi oleh sitokrom kompleks, ya, kemudian dilempar lagi dan diterima oleh plastosianin dan masuk ke pusat reaksi fotosistem 1, kemudian terlempar lagi, ya, dan diterima oleh akseptor primer, kemudian terlempar lagi diterima oleh viridoksin, ya. Nah, jadi elektron yang berasal dari pusat reaksi fotosistem 2 ini tidak kembali lagi ke awal, ya. Makanya dikatakan aliran elektron non siklik, ya. Jadi di sini melibatkan fotosistem 2 dan fotosistem 1. Kemudian yang kedua adalah aliran elektron siklik. Nah, pada aliran elektron siklik, ya, dikatakan siklik karena membentuk siklus, ya, siklus. Berarti dari satu titik aliran itu akan kembali ke titik semula. Pada aliran elektron siklik hanya melibatkan fotosistem 1, ya, hanya melibatkan fotosistem 1 dan menghasilkan ATP. Jadi kita lihat di sini ketika fotosistem 1, ya, ketika fotosistem 1 ini terkena cahaya, maka aliran elektron itu akan tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi, kemudian diterima oleh akseptor primer, kemudian dipindahkan lagi, ya, dan diterima oleh viridoksin, kemudian dipindahkan lagi ke kompleks sitokrom, kemudian menuju ke plastosianin, ya, plastosianin, dan kembali lagi ke pusat reaksi pada fotosistem 1, sehingga membentuk siklik. Makanya dikatakan aliran elektron siklik, ya. Jadi hanya melibatkan fotosistem 1. Nah, ini secara umum, ya, proses fotosintesis pada reaksi terang. Ya, ini di dalam ini membran, ya, membran tilakoid. Nah, ini fotosistem 2, kemudian ini fotosistem 1. Nah, ini cahaya. Cahaya ini akan masuk ke fotosistem 2. Di sini terjadi proses pemecahan molekul air menjadi
hidrogen dan oksigen ya. Kemudian di sini juga terjadi rantai transport elektron ya, plastokinon. Kemudian ini ada sitokrom kompleks. Kemudian ini ada plastocyanin. Ini masuk ke fotosistem 1 ya. Kemudian di sini ada viridoksin ya, viridoksin. Nah, oke, kemudian kita lanjutkan lagi. Yang kedua adalah reaksi gelap ya. Reaksi gelap. Reaksi gelap ini dapat berlangsung ada atau tidak cahaya. Ya, jadi reaksi gelap ini tidak membutuhkan cahaya. Jadi dia bisa berlangsung ada cahaya ataupun tidak ada cahaya, reaksi gelap ini akan berlangsung. Kemudian tempat terjadinya adalah di dalam stroma. Ya, reaksi gelap ini terjadi 3 tahapan, yaitu fiksasi, reduksi, dan regenerasi ya, atau sintesis glukosa. Fase pertama adalah fase fiksasi. Ya, pada fase fiksasi atau proses pengingatan karbon dioksida oleh ribulosa bifosfat atau RUBP. Di sini ya, fiksasi karbon dioksida. Nah, ini karbon dioksida difiksasi atau diikat oleh RUBP, diubah menjadi fosfogliserat ya, dengan bantuan enzim ribulosa bifosfat karboksilase atau Rubisco ya. Ini Rubisco. Ini kemudian ini diubah menjadi fosfogliserat ya. Kemudian fase berikutnya adalah fase reduksi ya. Fase reduksi, pada fase reduksi ini diperlukan ATP dan NADPH. Nah, ATP dan NADPH ini diperoleh dari mana? Tadi pada reaksi terang ya, pada reaksi terang tadi sudah dihasilkan ATP dan NADPH. Jadi ATP dan NADPH di sini dihasilkan dari reaksi terang. Ya. Jadi pada fase reduksi itu diperlukan ATP, kemudian ion H+ dan NADPH itu untuk produksi 3 fosfogliserat menjadi 1,3 bifosfogliserat. Kemudian membentuk 3 fosfogliseraldehid atau PGAL ya. Ini ya, 3 PGAL atau G3P atau gula 3 fosfat. Nah, di sini ya. G3P atau gula 3 fosfat. Pada fase regenerasi ya, fase regenerasi atau terbentuknya kembali RUBP. Nah, ini fase regenerasi ya, RUBP terbentuk kembali. Ketika RUBP ini terbentuk kembali, dia akan siap untuk mengikat CO2 kembali ya, sehingga siklus bisa berulang. Nah, kemudian cabang yang di sini ya dari G3P ini adalah akan membentuk gula atau karbohidrat. Jadi di sini adalah proses sintesis karbohidrat atau sintesis glukosa ya. Jadi pada proses reaksi gelap ya, pada proses reaksi gelap itu terdiri dari 3 tahapan, yaitu fiksasi karbon ya, fiksasi CO2 di sini, kemudian reduksi ya, reduksi dan regenerasi, dan dihasilkan glukosa
atau C6H12O6. Jadi, pada reaksi fotosintesis ya, dihasilkan karbohidrat dan oksigen. Ini sebagai hasil samping dari fotosintesis. Jadi, bahan yang digunakan adalah CO2 dan H2O. CO2 ini diambil dari udara, H2O ini diambil dari dalam tanah. Kemudian syaratnya harus ada sinar matahari dan klorofil, ya. Kemudian akan dihasilkan C6H12O6 atau karbohidrat atau glukosa dan 6O2 atau oksigen. Nah, oksigen inilah yang kita gunakan dalam proses respirasi. Demikian pembelajaran kita kali ini. Kita jumpa lagi pada pembelajaran mendatang. Terima kasih perhatiannya, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.